Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bu ya, diem baik. Nyaut aja nyaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkam kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri. Amin. Tak lupa hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang cakep-cakep, yang manis-manis. Kalah kelengkeng manisnya ya. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya hadirnya kita di sini dalam rangka apa saja? Dalam rangka memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadirnya kita di sini di tempat ini berarti kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin kalau kita tidak cinta sama Nabi, Bapak Ibu, nggak bakalan ibu yang wilayah sini hadir di sini. Ini bukti kita cinta kepada Nabi. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka nanti bersama-sama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bukti kita hadir di sini, kita cinta dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ibu nanti kalau dengerin saya tanya, ibu bisa jawab, saya kasih hadiah. Ya. Ada, tenang aja Bu ya, ada hadiahnya, mantep dah ya. Pokoknya dengerin ya, ini anak-anak dengerin ya, insya Allah kalau bisa saya kasih hadiah ya. Ini kita hadir di sini dalam rangka memperingati maulid. Insya Allah yang saya akan bahas tentang maulid Nabi. Enak duduk, enak diri ya. Duduk dulu deh ya. Nah, teman duduk nggak bisa tersono ke sini. Kalau naya lurus. Ya. Saya mau tanya, tadi dibaca maulid apa itu? Simtutro. Siapa pengarangnya? Al-Habib. Iya, atau Habib apa? Hah? Habib Ali Al-Habsyi, Abdul Rahman Al-Habsyi beliau itu ya. Ada maulid Syimtud Durar Habib Ali Al-Habsyi.
Ada Maulid Al-Barjanji. Siapa pengarang Al-Barjanji? Syekh Hasan. Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barjanji. Ada Maulid Al-Tibai, banyak maulid itu. Ada Maulid Ibris. Siapa yang ngarang? Syekh Nawawi Al-Bantani. At-Tanaro Al-Bantani Al-Jawi. Beliau adalah salah satu gurunya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari dan Syekh Muhammad Khalil Bangkalan Madura. Ya. Nah, saya bahas Maulid Ibris, kisah ketika Siti Aminah, ibunda baginda Nabi besar Muhammad SAW, mengandung Nabi dari bulan pertama sampai bulan ke-9 kandungan Nabi besar Muhammad SAW. Di bulan pertama Siti Aminah didatangi oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam datang kepada Siti Aminah radhiyallahu anha, wahai Siti Aminah, aku memberikan kabar gembira kepada engkau wahai Siti Aminah, bahwa engkau telah mengandung Sayyidul Bashar, Nabi yang akan menjadi pemimpinnya umat manusia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu tuh bulan Kalau saya tanya Bu, dari bulan pertama di kandungan ibunya baginda Nabi sampai bulan ke-9, yang tahu bisa jawab sekalian. Di bulan kedua Siti Aminah mengandung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aminah didatangin lagi oleh Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang datang? Nabi Sis alaihissalam. Kata Siti Aminah, siapa engkau? Aku Sis alaihissalam. Aku memberikan kabar gembira kepada engkau wahai Siti Aminah, karena engkau telah mengandung sahibul ta'wil wal hadis, pemilik ta'wil dan pemilik hadis, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia Nabi di kandungan ibunya 2 bulan. Ketika Siti Aminah mengandung yang ketiga bulan ketiga, datang lagi Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Nabi Idris alaihi salam. Ingatin dulu kesapaannya. Datang Nabi Idris. Wahai Siti Aminah, aku memberikan kabar gembira kepada engkau wahai Siti Aminah, karena engkau telah mengandung Nabi Rais, Nabi yang akan menjadi kepalanya para nabi, Nabi yang akan menjadi pemimpinnya para nabi. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ketiga. Di bulan keempat usia kandungan Siti Aminah. Siti Aminah didatangin lagi oleh Nabi pilihan Allah. Siapa yang datang? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh datang memberikan kabar gembira kepada Siti Aminah. Kata Nabi Nuh, berbahagialah engkau wahai Siti Aminah, karena engkau telah mengandung sahibun nasri wal futuh, pemilik pertolongan dan pemilik kemenangan, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan kelima datang lagi Nabi pilihan Allah untuk nengokin Siti Aminah, memberi kabar baik kepada Siti Aminah. Siapa yang datang? Yang datang adalah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud berkata kepada Siti Aminah,
Wahai Siti Aminah, berbahagialah engkau Siti Aminah, karena engkau telah mengandung sahibul syafa'ah fil yaumil mashhud, pemilik syafaat pada hari pada hari kiamat kesaksian, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, siapa yang nanti yang akan memberikan syafaat? Siapa yang akan memberikan syafaat? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Bu, nanti pada hari kiamat itu manusia berbondong-bondong, ngalor ngidul, ngulon ngetan, kebingungan itu manusia. Bingung tuh manusia. Mau kemana saya ini? Saya mau nyari pertolongan kemana? Saya mau nyari syafaat kemana? Berbondong-bondong umat manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nangis tuh umat manusia. Wahai Nabi Adam alaihissalam, engkau adalah bapakku, ini aku adalah anak-anakmu. Kepada siapakah saya akan meminta syafaat pertolongan? Saya minta pertolongan hanya kepadamu Nabi Adam. Berikanlah syafaat kepada kami wahai Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Maaf anak-anakku, aku nggak bisa beri syafaat. Orang aku aja pernah melanggar. Aku aja pernah dikeluarin dari surga karena aku melanggar. Aku nggak taat dengan perintah Allah. Silakanlah engkau cari sono syafaat, minta sono sama Nabi Nuh. Akhirnya manusia, umat manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh. Datang kepada Nabi Nuh, mohon sama Nabi Nuh untuk minta syafaat, minta pertolongan. Dan akhirnya apa kata Nabi Nuh? Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan syafaat. Sono datang nama-nama sama Nabi Ibrahim, datang sama Nabi Ibrahim. Balik lagi manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, minta syafaat sama Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Sama, saya juga nggak bisa beri syafaat. Nabi Ibrahim lemparin lagi kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Datang kepada Nabi Musa berbondong-bondong minta syafaat. Nabi Musa angkat tangan nyerah, saya nggak bisa beri syafaat. Datang kepada Nabi Isa. Umat manusia datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga sama, saya nggak bisa beri syafaat. Datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah umat manusia kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, berikanlah syafaat kepada kami. Akhirnya Nabi terdiam, Nabi bersujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi bisa mendapatkan mandat memberikan syafaat kepada umatnya. Lalu Allah berkata kepada Nabi Muhammad, silakanlah wahai Muhammad, berikanlah syafaat kepada umatmu. Dan alhamdulillah baginda Nabi besar Muhammad lah yang akan memberikan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini karena cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada tuh ya di Maulid Simtutural. Tadi alhamdulillah dibacakan oleh remaja-remaja kita yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng, kaset-kaset juga. Isfalana lana lana ya habibana, Isfalana lana lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ayo dong, baca dong. Ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa halaman nabi ya Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
isfa'lana, berikanlah syafaat lana kepada kami ya habibana, wahai kekasih kami. Laka syafa'ah, engkaulah pemilik syafaat ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Nabi akan memberikan syafaat. Kata Nabi, siapakah yang akan mendapatkan syafaat yang nanti pada hari kiamat? Yang pertama-tama Nabi berikan syafaat, kata Nabi, aulan nasi bi yaumil qiyamah aksarum alayya sholatan. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat orang yang pertama yang akan aku berikan syafaat adalah orang-orang yang paling banyak membaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali sehari kita baca sholawat? Berapa kali? 1 kali kita baca sholawat dibalas 10 kali. 10 kali kita baca sholawat dibalas 100. 100 kali kita baca sholawat kita akan dibalas 1000. Ada sholat yang gampang, yang mudah tapi gede sholawat bacaannya, yaitu sholawat Jibril. Habib Segaf bin Mahdi, Habib yang ada almarhum al-Maghfurlah, Habib Segaf bin Mahdi yang ada di Parung Bogor itu mengijazahkan, barang siapa yang membaca sholawat Jibril sebelum subuh 400 kali, maka dia akan mempunyai syajaratul nuqud. Apa itu syajaratul nuqud? Pohon duit. Ibu kalau mau pohon duit, Bu, mau punya pohon duit? Bu, mau? Biasa ibu kalau mau duit kayaknya rumahnya hijau banget gitu. Paling demen ibu itu punya pohon duit. Kalau kita pengen punya pohon duit, amalin, dawamin, itu namanya sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak baca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Di dalam Al-Barjani dijelaskan, al-jannatu wa na'imuha su'atul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan kenikmatan-kenikmatan surga diperuntukkan bagi orang-orang yang banyak membaca salawat dan salam kepada Nabi. Kalau kita kepengen surga, banyak-banyak baca salawat dan salam kepada baginda. Kalau kita kepengen syafaat baginda Nabi, banyak-banyak baca salawat dan salam kepada baginda. Nah, ini ibu, yang keberapa tadi itu? Di usia kandungan ibunda Aminah yang kelima. Sekarang yang keenam. Di usia kandungan Siti Aminah yang keenam, Siti Aminah didatangi lagi oleh Nabi pilihan Allah. Siapa yang datang? Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Siti Aminah, siapa engkau? Aku Ibrahim alaihissalam. Aku ingin memberikan kabar gembira kepada engkau, wahai Siti Aminah, karena engkau telah mengandung Nabiul Jalil, Nabi yang agung budi pekertinya, Nabi yang mulia budi pekertinya, Nabi yang akhlaknya luar biasa, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Nabi akhlaknya mulia, Bu. Luar biasa akhlak Nabi. Akhlak Nabi luar biasa. Bukan hanya kepada umatnya, bukan hanya kepada umat Islam, tetapi juga kepada umat yang lainnya. Akhlak Nabi sangat agung, sangat mulia, sangat luhur. Bu, suatu hari Nabi pergi ke pasar. Nabi itu kerjaannya dagang, berdagang. Nabi itu, Nabi pergi ke pasar. Di pasar
itu ada nenek-nenek tua, buta, renta, beragama Yahudi. Tuh, Nabi ngomong sama Siti Aisyah, wahai istriku Siti Aisyah, tolong engkau buatin bekal gandum, kurma, air jam-jam. Siti Aisyah nggak banyak ngomong, langsung sama Siti Aisyah dibekalin. Kalau ibu-ibu mungkin kalau ditanya sama suaminya, mama, tolong buatin bekal nasi goreng sama semurnya, sama jengkol segala macam. Ngomong tuh mana itu bininya, buat siapa bang? Oh buat nenek-nenek. Lu demen bang sama nenek-nenek? Paling gitu kalau gitu kan. Cemburuan baik, betul nggak? Tapi Siti Aisyah nggak banyak ngomong, dibekalin sama Siti Aisyah. Buatnya apa itu? Setiap hari Nabi itu di pojokan pasar ada nenek-nenek tua, renta, buta yang beragama Yahudi. Nabi suapin itu makan, disuapin sama tak kala Nabi nyuapin apa yang dikatakan oleh nenek-nenek tua, renta, buta yang beragama Yahudi itu. Apa yang diucapin? Anak muda, engkau begitu baik sekali. Hati-hati engkau kalau ketemu Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu penyebar fitnah, Muhammad itu agamanya tidak benar, Muhammad itu tidak baik. Kalau kamu ketemu Muhammad, pergi. Jangan engkau ketemu Muhammad, bahaya itu Muhammad. Padahal yang nyuapin adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi marah, Bu? Enggak. Nabi senyum. Esokan harinya sama begitu. Setiap harinya yang diucapkan oleh nenek tua, renta, buta yang beragama Yahudi itu, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Muhammad itu bahaya. Padahal itu yang nyuapin Nabi Muhammad. Coba kalau kita lagi nyuapin orang begitu, hati-hati engkau sama Markona. Benar nyuapin Markona. Hati-hati engkau sama Markona. Markona itu jahat, mulutnya tajam. Kira-kira apa yang dikatakan Markona? Lebok siap sorangan. Begitu. Kalau kata bahasa Sundanya, dibecek kali itu mulutnya. Dulu enak amat tuh, gua kasih empatin. Ngomongnya gak benar. Nih gua Markona, kan begitu. Tapi Nabi enggak. Nabi senang, Nabi senyum. Sampai kapan? Sampai akhir hayat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih nyuapin itu nenek-nenek tua, renta, buta yang beragama Yahudi. Akhlak Nabi luar biasa, luar biasa akhlak Nabi. Sampai Nabi wafat itu beberapa hari itu nenek-nenek tua nggak ada yang nyuapin. Datang Abu Bakar Siddiq kepada Siti Aisyah, wahai putriku Siti Aisyah, kata Abu Bakar Siddiq, semua amalan Nabi, semua sunnah Nabi sudah pernah aku kerjakan. Kira-kira ada gak yang belum pernah aku kerjakan? Apa kata Siti Aisyah? Wahai ayahanda, karena Siti Aisyah ini bapaknya adalah Abu Bakar Siddiq. Wahai ayahanda, semasa hidupnya baginda Nabi Muhammad SAW kalau mau ke pasar, mau berdagang, itu di pojok pasar ada nenek-nenek tua, renta, buta yang beragama Yahudi. Itu Nabi selalu ngasih makan dulu baru berdagang. Nabi sedekah makan dulu itu sama nenek-nenek tua. Oh begitu Siti Aisyah? Iya ayahanda. Kalau begitu Siti Aisyah, besok bawain bekal sesuai mirip yang sama dengan bekal yang baginda Nabi. Keesokan harinya Abu Bakar Siddiq datang ke pasar, nyuapin itu nenek-nenek tua renta, disuapin sama Abu Bakar Siddiq. Nenek-nenek tua bingung, kok sepertinya ini yang nyuapinnya beda, tangannya beda, lebih kasar, yang dulu-dulu lebih lembut. Kalau saya boleh tahu, siapakah Tuhan? Abu Bakar berkata, saya Abu Bakar. Berarti engkau baru kali ini nyuapin saya? Betul ibu. Lantas kemana orang nyuapin saya tiap harinya? Mohon maaf ibu, orang yang nyuapin ibu, kalau kata bahasa kitanya, sudah meninggal. Kalau aku boleh tahu siapakah yang nyuapin saya itu? Abu Bakar Siddiq menjawab,
dia adalah Muhammad ibni Abdullah putra Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kaget itu nenek tua renta buta yang beragama Yahudi. Apa? Selama ini yang nyuapin saya Muhammad, padahal setiap hari dia saya caci, dia saya maki. Ternyata dia tidak kapok, terus nyuapin saya. Nangislah nenek tua renta buta itu. Dia berkata, kata Abu Bakar, wahai Abu Bakar Siddiq, hari ini juga aku akan ngikutin agama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam itu nenek-nenek tua renta buta yang beragama Yahudi. Karena apa? Akhlak luhurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak. Nabi mau sholat ke masjid diludahin. Apakah Nabi marah? Kita mah bola-bola diludahin. Kadang-kadang ibu lewat aja ngeliatin, marahnya luar biasa. Betul gak? Banyak orang pada tawuran anak SMK gara-gara apa? Main kotot-kototan. Ibu gampang butiknya gampang. Kalau kita dilihatin orang, ibu jangan marah. Kita ulus aja perut kita nih. Alhamdulillah ya Allah, selama ini masih ada yang ngeliatin saya, berarti saya cantik ya Allah. Begitu. Beres gak begitu? Beres. Kadang-kadang kita boro-boro kita diludahin, dilihatinnya marahnya minta luar biasa. Ini Nabi tiap hari mau ke masjid diludahin, tapi dielap sama Nabi. Dielap sama Nabi. Bayangkan dulu bu, zaman Nabi makannya orang Arab daging kambing, daging onta. Zaman dulu nggak ada persoden, bayangkan baunya. Ada odol nggak zaman dulu? Oh, Pak orang nggak pakai sikat gigi, coba nggak pakai odol, baunya luar biasa. Tapi Nabi luar biasa, senyum. Sampai-sampai itu orang yang ngeludahinnya sakit. Siapa yang pertama kali nengok? Yang nengok adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan akhlaknya baginda Nabi, orang tersebut akhirnya masuk Islam. Karena apa bu? Karena akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keberapa nih? Yang ke-6 bu ya. Yang ke-4. Di usia kandungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah mengandung Nabi. Datanglah yang ke-7, di usia yang ke-7 datanglah. Siapa yang datang? Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail datang kepada Siti Aminah. Wahai Siti Aminah, aku memberikan kabar gembira kepada engkau wahai Siti Aminah, karena engkau telah mengandung Nabiul Malik, Nabi yang elok rupanya, Nabi yang tampan wajahnya, Nabi yang bersinar mukanya. Bu, kalau punya anak pengen tampan, pengen bersinar mukanya, pengen gagah, namain Malik. Namain Malik. Ya, Malik itu artinya elok rupanya, tampangnya cakep. Malih, bukannya malih teman bolok, bukan ya. Malih, bercahaya, bersinar, tampan. Ini mohon maaf ibu ya, ini kebanyakan ibu-ibu kalau lagi hamil kadang-kadang yang dibaca surat apa? Surat Yusuf. Biar apa? Biar ganteng anaknya kayak Nabi Yusuf. Ibu lihat dulu suaminya cakep apa kagak? Lihat dulu. Pengen kayak Nabi Yusuf lah, suaminya aja pas-pasan. Ibu ngandung katanya di USG, anaknya kayak kata dokter, cewek baca surat apa? Maryam. Biar apa? Biar cantik. Lihat dulu ibu ngaca, aur-auratnya bukannya. Kalau aur-aurat ya mungkin kayak Siti Maryam kan begitu. Maksudnya adalah kita perilaku Nabi Yusuf kita tiru. Maksudnya adalah kita tiru perilakunya Siti Maryam yang soleha. Itu. Ini kadang-kadang kita begitu. Boro-boro surat Muhammad dibaca. Kan ada itu surat Muhammad. Baca surat Muhammad. Ini Yusuf mau dibaca. Yusuf mau dibaca. Ya. Nabiul Malik, Nabi yang elok rupanya, yang tampan wajahnya bersinar. Kalau Badri, Nabi itu bagaikan apa bu? Bulan purnama, bersinar.
cahayanya luar biasa. Ini waktu ibunda Siti Aminah radhiyallahu anha di usia kandungan yang ke-7 didatangin oleh siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Di usia kandungan baginda besar Muhammad yang ke-8, Siti Aminah mengandung Nabi yang ke-8 bulan. Didatangin lagi, siapa yang datang? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa datang kepada Siti Aminah. Wahai Siti Aminah, aku memberikan kabar gembira kepada engkau Siti Aminah, karena engkau telah mengandung man yunjalu alaihil Quran, kepada seseorang nanti yang akan diturunkannya Al-Quran. Siapakah dia? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah dusturun lil muslimin, pedoman kita umat Islam. Alhamdulillah Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Rasidi tadi ya, alhamdulillah tadi sudah ditampilkan anak-anak kita nih, regenerasi kita nih, anak-anak bu, ini anak-anak penerus kita. Insya Allah nanti kalau sudah tidak ada, anak-anak akan jadi waladun saleh, yang ulah anak yang saleh yang ngedoain orang tuanya kalau orang tuanya sudah tidak ada. Ini anak bu, anak kalau ke mushola, ke masjid jangan dilarang. Anak kalau kira-kira badar di masjid bercanda jangan diomelin, antepin aja, namanya juga bocah. Kalau engkau bercanda baru dimarahin, ya kan? Biar betah dia mushola, biar betah dia belajar, biar betah. Ini regenerasi kita. Insya Allah nanti kalau kita sudah tidak ada, nanti di alam kubur kita akan terang. Siapa yang meneranginya adalah salah satunya waladun soleh yadullah, anak-anak yang soleh yang selalu mendoain orang tuanya. Kita doain ustaz kita ya kan. Alhamdulillah ada Yayasan Miftahul Jannah di sini, tempat ngaji Quran, tempat kita untuk berzikir anak-anak kita, mencari ilmu agama. Kita doakan guru kita yang ada di sini, wabil khusus sahibul maqam yang punya tempat ini, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapatkan, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya yang halal dan berkah. Semoga guru kita ditambahkan umurnya. Mana amin ini? Nggak mau doain kali ya? Ditambahkan rezekinya, ditambahkan umurnya, ditambahkan istrinya. Jangan itu mah. Udah dimarahin ini. Maaf Ustaz, bercanda. Kita doain guru-guru kita, Ustaz kita, Habib kita, doain biar semuanya pada berkah di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Kita jangan ikut-ikutan yang namanya sekarang lagi viral ngebahas masalah nasab. Hati-hati ibu jangan ikut-ikutan, saudara-saudara jangan ikut-ikutan. Saya punya guru saya Habib. Saya punya guru Habib bin Alwi Al-Attas, guru saya. Saya punya guru, anak saya karena pesantren di Sukabumi, namanya pesantren Al-Mashhad. Itu yang punya ada Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Attas, Habib Syekh bin Salim Al-Attas. Makamnya ada di pondok pesantren Al-Masturiyah. Bikin pesantren di Cijurai, Sukabumi, namanya pesantren Al-Mashhadin Nur. Itu putri saya 2 di sana. Saya pesantren di Habib, guru-guru saya Habib. Guru-guru saya juga kiai banyak. Guru saya pernah pesantren di Asyidikiyah Kebanjeruk, Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SI. Pindah ke Tewuyalang, ya. Ada saya Kiai Haji As'ari. Pindah lagi ke Cipasung, Tasikmalaya, Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat, yang sekarang adiknya menjadi calon gubernur Jawa Barat. Alhamdulillah, guru-guru Habib, guru-guru kiai. Kalau ada sekarang yang mengadu domba antara Habib dan para kiai, tolong ibu-ibu nggak usah ikut-ikutan, saudara-saudara cuma nggak usah ikutan, biarkan itu. Semoga ini ada yang ngadu domba antara umat Islam dengan umat Islam. Ada yang ngadu domba, jangan ikut-ikutan. Kita habaib silakan, kita para kiai, para ulama silakan.
Bukan Habib saja yang nggak benar, ada yang nggak benar ada, yang keras ceramahnya ada, kiai juga banyak yang ceramahnya ngata-ngatain orang, betul nggak? Kalau saya ceramah lurus-lurus aja dah, lurus-lurus aja. Kita bahas ini Maulid Nabi, kita bahas peringatan Maulid Nabi tentang sejarah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man yunjalu alaihil Quran, kata Nabi Musa, bahagialah engkau wahai Siti Aminah, karena engkau telah mengandung seseorang, nanti seseorang ini akan diturunkan kepadanya Al-Quranul Karim. Quran itu adalah pedoman bagi kita umat Islam. Berapa kali dalam sehari kita membaca Al-Quran? Lebih banyak mana kita memegang Al-Quran daripada megang HP? Kadang-kadang kita megang HP sejam 2 jam kuat, WA kuat, lihat TikTok kuat, ya kan? Lihat Facebook kuat, tapi megang Al-Quran boro-boro kita bisa megang Al-Quran. Kadang-kadang Al-Quran cuma kita baca pada bulan puasa doang, betul nggak? Kadang-kadang bulan puasa, pas bulan puasa udah selesai, boro-boro kita megang Al-Quran, boro-boro kita baca Al-Quran, boro-boro. Kadang-kadang ustaznya juga kalau pada mau megang Al-Quran, nggak mau baca Al-Quran, nggak mau. Habib, maafin. Ya. Lanjut. Dikit lagi ya, dikit lagi. Man yunjalu alaihil Quran, seorang nanti yang akan diberikannya, diturunkannya Al-Quranul Karim. Siapakah itu? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita baca Quran, baru-baru kita baca Quran. Padahal kata Nabi, nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu itu dengan apa? Dengan sholat. Ibu-ibu kalau sholat di rumah aja, nggak usah kamu sholat, nggak usah ke masjid, di rumah. Yang wajib ke masjid adalah bapak-bapaknya. Terangin bu rumah kita dengan sholat. Wa qiraatul Qur'an, dengan apa lagi? Dengan membaca Al-Qur'anul. Insya Allah kalau kita baca Al-Qur'anul Karim di rumah kita, malaikat akan datang dan akan menempati rumah kita. Tapi kalau seandainya rumah kita boro-boro dibacain Al-Quran, boro-boro ibu sholat di rumah, kadang-kadang nggak pernah sholat, jangan sampai bu rumah kita nanti ditempati oleh dedemit gandaruo masuk ke dalam rumah kita. Bahaya itu. Terangilah dengan Al-Quran, karena Al-Quranul Karim adalah pedoman kita bagi umat Islam. Dusturul lil muslimin. Ini yang ke-8. Di usia baginda Nabi besar Muhammad SAW, kandungan ibundanya yang ke-9, datang lagi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa memberikan kabar gembira kepada Siti Aminah. Wahai Siti Aminah, bahagialah engkau wahai Siti Aminah, karena engkau telah mengandung Nabiul Mubarak wal Adil, Nabi yang penuh dengan keberkahan dan keagungan, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala 9 bulan usia kandungan Siti Aminah, di dalam Maulid Syamsul Durar dijelaskan tuh, siapa yang datang? Ada lagi yang datang, tapi datangnya untuk membantu persalinan Siti Aminah. Ternyata Siti Aminah dibantu persalinannya. Di dalam Syamsul Durar dijelaskan, fahadarat bi qaumillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah وما هم خير من قسم الله له من الصرف بالقسمة الوافية. Fahadarat maka telah datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang datang?
Siti Maryam dan Siti Asia, dan diiringi oleh para bidadari untuk apa? Untuk membantu persalinan Siti Aminah, bidanya Siti Maryam dan Siti Asia. Dibantu tuh, lahirlah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya pada tanggal berapa? Pada hari apa? Bulannya bulan apa? Tahunnya tahun apa? Siapa yang tahu? Gajah. Harinya hari apa? Tanggalnya tanggal berapa? Bulannya bulan apa? Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Pintar, bangga. Karena apa? Tahu sejarah baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam berjanji dijelaskan, wa wulida sallallahu alaihi wasallam nazifan makhtunan maqtu'a surrati biyadil qadratil ilahiyyah. Wa wulida, dan dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naziban, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, tanpa ada noda darahnya di badannya. Nazifan mahtunan, Nabi dalam keadaan sudah dihitam. Maktu'as sunnati, tali pusatnya dalam keadaan sudah terputus. Biyadil qudratil ilahiyah, semata-mata karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan bu, manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahir saja dalam keadaan bersih. Kalau bayi di mana-mana lahir biasanya ada noda darahnya ikut nempel bu ya, nempel di badannya. Tapi Nabi sudah bersih. Mahtunan, dalam keadaan sudah dihitan. Maktu asurati, tali pusatnya sudah dalam keadaan terpotong. Udah dipotong. Kalau kita siapa yang motong bu? Bidang. Kalau dulu dukun beranak yang motong. Kalau di Bogor masih ada namanya Maraji apa Pak Raji tuh? Pak Raji bu ya, Pak Raji. Ini Nabi sudah, tali pusatnya sudah terpotong. Biyadil qudratil ilahiyah, semata-mata karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang mulia, manusia yang luhur, manusia yang agung. Siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirlah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang semuanya lahirnya baginda Nabi. Rumah Siti Aminah bercahaya. Pamannya Nabi yang jahat sama Nabi, Abu Lahab, waktu itu senang atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab aja senang. Kita masa umatnya aja senang kelahiran Nabi. Makanya kalau ada orang-orang yang sedikit-sedikit membid'ahkan maulid Nabi, yang mengharamkan maulid Nabi, berarti dia kalah sama Abu Lahab. Kalah. Ini hati-hati nih, sekarang ini banyak yang katain maulid bid'ah, tahlilan tahlilan haram, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, ziarah kubur haram, doain orang yang mati bid'ah, doain orang mati haram. Ibu boleh gak doain orang mati? Nggak boleh tuh, orang isi hidup doain biar mati, ya kagak boleh. Maksudnya berdoa untuk orang mati. Kalau doain orang mati ya udah boleh. Gue sumpahin lo mati, udah doain tuh, ya kan? Ngedoain bagi orang yang meninggal boleh. Dikit-dikit bid'ah, dosa, nggak boleh, haram. Ini hati-hati nih. Makanya ibu jangan sampai anak ibu salah nyari guru.
cari guru yang lulusan pesantren Ustaz Rosin itu, ya kan? Pak RW tuh, alhamdulillah tuh Ustaz Pak RW. Para habaib yang jelas akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Cari guru-guru yang benar, jangan yang salah. Jangan yang merasa bahwa dia itu adalah paling benar. Kita benar boleh benar. Kita untuk menjadi orang benar boleh, tapi jangan sampai kita merasa orang paling benar. Nggak boleh. Kita pengen menjadi orang yang soleh boleh, tapi jangan sampai kita menganggap diri kita ini paling banyak yang begitu, banyak yang sok cuci, banyak yang sok soleh, banyak yang sok benar, banyak yang sok pintar, banyak. Makanya kalau kita ada saudara kita yang belum datang ke musola, yang belum datang ke masjid, jangan kita benci, jangan. Ini mah ada orang baru mau masuk ke musola, baru mau ke masjid, apa yang dikatakan? Lalu tumben datang ke musola, lalu tumben datang ke masjid. Ya Bu, besok orang begitu Pak, iris kuping saya kalau bahkan lagi datang ke musola. Benar nggak? Kita rangkul, mereka belum dapat hidayah. Insya Allah mereka nanti akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nggak boleh beranggapan bahwa kita ini paling benar, paling suci, paling saleh. Tidak boleh. Ada ulama namanya ulama Barseso, dia pintar, dia benar, dia saleh, dia ahli ibadah, tapi matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Ada tuh. Dulu zaman Nabi Musa, dia mau cerita nih. Mau cerita Bu? Mau cerita? Di zaman Nabi Musa ada namanya seorang wali Bal'ad bin Ba'urah. Ini wali zaman Nabi Musa. Itu doanya bighairi hijab, dengan tanpa hijab. Setiap doa dikabul oleh Allah tuh. Dikabul, doanya diterima. Suatu saat ada raja yang zalim di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini pengen didatengin nama Nabi Musa. Raja yang zalim ini datang ke Bal'ad bin Ba'urah. Datang. Yang datang bukan rajanya tapi utusannya. Datang kepada Bal'ad bin Ba'urah. Apa kata utusan itu raja yang zalim? Wahai Bal'ad bin Ba'urah, saya dengar engkau ini wali, doanya bighairi hijab, dengan tanpa dihijab, doanya dikabul terus. Tolong doain saya biar pemimpin saya, biar raja saya itu tidak didatengin oleh Nabi Musa. Karena kalau didatengin nama Nabi Musa, ini raja saya nanti bakalan dikasih nasihat oleh Nabi Musa dan dia akan nurut akan perintah Nabi Musa. Apa kata Bal'ad bin Ba'urah? Mohon maaf, saya tidak mau ngedoain kalian. Saya nggak mau ngedoain raja kalian. Raja kalian zalim. Baliklah tuh utusan raja yang zalim itu. Apa kata raja? Kalau begitu, cari waktu yang pas. Ketika Bal'ad bin Ba'urah keluar, datengin istrinya. Minta bantuan sama istrinya. Agar apa? Agar istrinya mau ngedoain supaya Nabi Musa nggak datang menghadap saya. Tapi ingat, jangan lupa bawa tentengan sekeranjang emas. Udah tuh. Akhirnya pasukannya itu raja yang zalim datang ke Bal'ad bin Ba'urah. Dia tahu ada intelnya ketika itu Bal'ad bin Ba'urah keluar masuk, dia nemuin istrinya. Ditemuin istrinya. Wahai istri Bal'ad bin Ba'urah, ada salam dari raja. Raja hanya minta satu, kamu harus ngebantu. Untuk apa? Untuk ngomong kepada Bal'ad bin Ba'urah, minta doa doang supaya Nabi Musa enggak datang ke raja saya. Akhirnya apa? Dikasih tubuh emas. Dikasih
emas. Lah yang namanya cewek ngeliat emas cilem-cilem. Tahu bu cilem-cilem bu? Emas satu keranjang bu, cilem-cilem bu. Enggak melek matanya, ya begini nih, kedip-kedip dulu, ya kedip-kedip kayak orang dicacikan tuh ngeliat emas banyak begitu. Wah iya kalau begitu, siap. Cuma itu doang permintaannya, iya. Tuh hati-hati, ya hati-hati. Banyak orang-orang yang sukses, banyak orang-orang jadi pejabat itu pada korupsi lantaran istri. Hati-hati tuh, hati-hati. Tapi banyak juga orang-orang yang sukses di sampingnya ada istri yang soleha. Ibu, makanya kalau ibu punya suami pengen tambah sukses, suruh suaminya tambah lagi, insya Allah akan tambah sukses. Tambah lagi kerjaannya, lu melototin jaya itu, tambah lagi kerjaannya, ya bukan istrinya, bukan, ya puyang, ya. Udah tuh, pulang tuh utusan raja, menghadap raja. Dan akhirnya datanglah Bal'am bin Ba'urah. Datang istrinya ngomong. Kalau kata bahasa kita sama bu ya bang, ini ada utusan dari raja datang. Nih bang bawa emas. Ya saya nerima. Karena dikasih emas. Kalau kan kita mau korupsi juga macam-macam. Cuma minta satu doang bang. Apa mintanya? Doain supaya Nabi Musa enggak datang ke raja yang zalim itu. Terpaksa akhirnya Bal'am bin Ba'urah itu ngedoain. Didoain. Karena wali. Akhirnya Nabi Musa pas mau datang ke raja yang zalim itu Nabi Musa nyasar. Enggak ketemu lantaran apa? Lantaran itu Bal'am bin Ba'urah ngedoain supaya Nabi Musa nyasar enggak ketemu raja yang zalim. Dan akhirnya ketika itu pula Nabi Musa pulang balik ke rumah enggak ketemu dengan raja yang zalim. Dan akhir itu pula Allah mencabut kewalian daripada Bal'am bin Ba'urah. Dan akhirnya Bal'am bin Ba'urah matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Tuh, wali ulama saja banyak ada yang matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya kita harus berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ratib al-hatat juga ada itu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Kita doa agar di akhir hayat kita, mati kita dalam keadaan husnul. Tapi orang mati itu juga sesuai dengan kebiasaannya bu. Kalau seandainya dia biasanya ibadah, insya Allah matinya dalam keadaan sedang beribadah. Kalau dia rajin zikirnya, insya Allah matinya ada juga orang yang lagi sedang zikir dia wafat. Kebiasaannya baik, insya Allah matinya juga dalam keadaan baik. Kalau tukang mancing, insya Allah matinya juga habis man. Ada yang sedang mancing di sini? Ada sedang mancing? Boleh, nggak apa-apa, asal jangan lupa sama waktu sholat. Jangan lupa. Kadang-kadang kita mancing lupa waktu sholat, betul nggak? Kadang-kadang waktu Johor, tar dulu ini lagi enak nih kan, lagi dipatokin dulu nih. Ada mangipul Ustaz. Ya kan? Ada mangipul. Sambil istighfar mangipul, ya kan? Astagfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah, ya kan? Insya Allah berkah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, ini ada nih tukang roti bu, tukang roti nggak mau pernah sholat, nggak pernah mau sholat. Sama bininya dibilang begini bu, bang, sholat bang, sholat. Apa tuh kata tukang roti? Tadi gua ngaji sama Ustad. Kata Ustad barang siapa? Ustadnya Ustad Rosidi lagi. Kata Ustad katanya, barang siapa yang mati di akhir hayatnya membaca lafaz la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Ngapain gua sholat? Ntar aja mau mati, gua baca lafaz la ilaha illallah. Tadi gua kemana surga? Begitu. Orang begitu.
bener tuh Bu, tukang rotinya sakaratul maut, kelojotan, mau mati, ngomong lafaz la ilaha illallah susah, lah kagak bisa tuh sekarang, udah sakaratul maut, apa yang mau bisa? Susah ngomong, susah. Bininya di samping nangis Bu, bang ada apa ini bang, nyebut bang, ada apa bang, namanya juga roti. Ada apa bang, ada bang, disebut ya roti. Ada apa bang, ada rasa keju, ada rasa coklat, ada rasa nanas, coklat ada, semuanya juga ada, yang tawar ada. Mati dok tukang roti, yang disebut roti. Kebiasaan tuh. Makanya insya Allah dengan kebiasaan kita yang baik, insya Allah nanti mati kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang terakhir itu. Kadang-kadang kita melihat betapa enaknya orang-orang yang harta bendanya luar biasa, hartanya berlimpah, rumahnya megah, mobilnya mewah, istrinya kalau kondangan wah pakaiannya. Kita kadang-kadang merasa bahwa dia itu adalah enak, tapi belum tentu nanti di akhir hayatnya. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia membaca lafaz la ilaha illallah, tapi membaca lafaz la ilaha illallah itu juga sesuai dengan amal ibadah. Ya, sesuai amal ibadah kita Bu, sesuai pekerjaan kita. Kita terus terang umur kita di selama ini kita masih hidup nanti akan dipertanyakan. Umur kita ini nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya umur kita. Umur kita ini untuk apa kita gunakan? Untuk apa? Kita dikasih umur panjang, apakah kita beribadah kepada Allah? Kita dikasih umur panjang, apakah kita rajin ke masjid, rajin ke mushola, rajin zikir, rajin baca Quran? Kita dikasih umur panjang, nanti akan dipertanyakan untuk apa umur kita selama kita masih hidup. Apakah kita beribadah kepada Allah? Apakah kita baik kepada sesama manusia? Makanya kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Nabi, sebaik-baik manusia dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadahnya juga banyak. Itu sebaik-baik manusia. Wa syarrun nas, kata Nabi, sejelek-jeleknya manusia man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jeleknya manusia dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi amal ibadahnya tidak ada. Yang banyak adalah amal buruknya, yang banyak adalah amal jeleknya. Itu adalah seburuk-buruknya manusia. Maka dari itu sisa-sisa umur kita nggak tahu kan kapan umur kita. Kapan umur kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sakitnya lama nggak mati-mati, ada yang nggak sakit besok mati, ada yang dikasih penyakitnya lama baru dia meninggal, banyak. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai di sisa umur kita ini kita banyak maksiatnya. Jangan dikasih umur panjang kita sekarang ini kita nggak mau sholat 5 waktu. Jangan sampai kita tidak baik dengan sesama manusia. Kadang-kadang kita ngelawan sama orang itu. Nih anak-anak, tolong kamu, generasi-generasi akan datang, jangan sampai kamu ngelawan sama orang tua. Berbaktilah kepada orang tua kalian. Insya Allah kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, insya Allah nanti di usia kita, masa depan kita akan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai, para ustadz semuanya, wabil khusus kita sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, apabila ada kesalahan dan kehilapan dari saya,
mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.